Malam ini saya akan mencoba Malam ini saya akan mencoba kembali kepada masa lalu saya untuk bisa menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting buat panjenengan, agar secara spiritual panjenengan mengalami kepuasan rohani. Ya. Karena saya sudah tidak ada di masa lalu, saya ada di masa sekarang, maka untuk mengulasnya, untuk menyampaikannya, berarti saya harus kembali ke masa lalu lagi. Nah, saya rela melakukan ini gitu. Saya rela kembali ke masa lalu saya demi untuk memberikan pemahaman kepada panjenengan semua. Nah, malam ini akan saya ungkap. Jadi saya mohon semuanya bisa menyimaknya dengan baik, dan saya tidak ingin ada suara HP. Jadi boleh Nduk Laras boleh main HP tapi di mode senyap, jangan menggunakan suara, nggih. Katanya sudah nggak ada lah itu. Dan yang akan saya ungkap malam ini adalah tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, yang merupakan wahyu kedua yang diturunkan ke dunia setelah wahyu Pancagaib. Lah, Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini adalah satu-satunya wahyu yang dirahasiakan, yang tidak boleh sembarang orang mempelajarinya. Jadi hanya orang-orang tertentu atau hanya orang-orang pilihan yang boleh mengetahui dan boleh mempelajarinya. Sebab karena itu, sejak awal diturunkan, wahyu Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini dirahasiakan. Pada zaman dulu itu hanya para dewa atau hanya para nabi yang diperbolehkan, atau hanya para pengemban amanah Tuhan yang dibolehkan untuk mempelajarinya. Orang awam tidak bisa. Karena apa? Karena Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah pembuka tabir kegaiban, seluruh kegaiban. Dan hanya dengan Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini, keburukan bisa dihancurkan. Nah, dikarenakan agar supaya orang-orang yang murtad, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak menyukai kebajikan, tidak ikut mempelajari Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, maka Serat Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu ini dirahasiakan. Dan yang memegang
hanya para dewa atau hanya para nabi. Sesungguhnya nabi dengan dewa itu sama. Hanya perbedaannya dewa itu belum di dunia. Tapi kalau nabi itu turun ke dunia. Hanya itu bedanya. Statusnya sama. Jadi dewa apapun jika diutus untuk turun ke bumi, maka dia akan disebut sebagai nabi, bukan dewa lagi. Sejarahnya saya masih sangat ingat sekali. Karena saya sangat lama mempelajari dan mengkaji serta mempraktekkan Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Hanya saja dikarenakan itu adalah masa lalu saya sekitar 21 tahunan yang lalu. Saya sudah lupa. Dengan nama-nama pelakunya ini saya lupa. Namun sejarahnya saya masih sangat ingat sekali. Namun jenengan tidak usah khawatir. Karena beberapa malam ini saya berusaha mengingat-ingat seluruh nama pelaku yang terlibat di dalamnya. Dan saya menulisnya di HP. Maka karena itu malam ini saya kadangan menggunakan kacamata. Karena nama-nama pelaku yang saya sudah lupa sama sekali, itu saya tulis di HP. Dan malam ini saya ingin panjenengan benar-benar menyimaknya. Karena selain dari saya, maafkan, mohon maaf jika ini terkesan sombong. Kalau bukan dari saya, panjenengan belum tentu mendapatkannya dari orang lain. Karena ini adalah wahyu kedua setelah wahyu Pancagaib diturunkan ke dunia. Artinya wahyu Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat juga wahyu tertua. Karena dia diturunkan untuk yang kedua kalinya. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mengenal wahyu Pancagaib. Karena hanya dengan wahyu Pancagaib, keburukan, kebatilan, kejahatan bisa dihadapi. Selain dengan wahyu Pancagaib tidak bisa. Dan pembuka atau pembongkar wahyu Pancagaib adalah Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat, yang arti maksudnya serat itu tulisan. Arti maksudnya serat itu tulisan. Aji, arti maksudnya itu berharga atau rahasia. Jendra itu artinya kekuasaan atau raja. Hayuningrat itu arti maksudnya adalah tentram. Pangruating Diyu. Pangruating Diyu. Pangruating itu arti maksudnya merubah. Pangruating itu arti maksudnya merubah keburukan, kebatilan, kejahatan menjadi sebuah kebajikan. Sedangkan Diyu itu arti maksudnya
denawa atau raksasa atau iblis. Jadi kesimpulannya, Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu adalah tulisan rahasia ilmu pengetahuan tentang kekuasaan tentram yang dapat merubah keburukan menjadi kebajikan atau kebaikan. Kenapa Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat diturunkan? Alasannya ini. Setelah anak-anak Adam ini melakukan pertikaian, meniru caranya hewan-hewan, yaitu hanya untuk berebut asmara atau kepuasan sesaat. Kalau tidak salah itu namanya Kobil sama Kabil ya, yang saling bunuh itu gara-gara asmara, anak-anaknya Adam. Nah, semenjak itulah manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Nah, sejak itu manusia dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah golongan dewata atau golongan para dewa. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan denawa atau golongan para raksasa. Nah, golongan para dewata atau golongan para dewa ini bertempat tinggal di Swargaloka atau juga disebut-sebut sebagai nirwana, atau juga disebut-sebut sebagai Indraloka, yang secara awam juga disebut-sebut sebagai surga. Sedangkan para denawa menempati tempat yang disebut yang lebih kita kenal selama ini sebagai neraka. Sedangkan sang penguasa Swargaloka yang pada waktu itu mendapat julukan sebagai Jonggring Saloka, yang menjadi pimpinan pada waktu itu adalah Sangyang Nurcahya. Sangyang Nurcahya ini putra dari Sis, yang lebih dikenal dengan sebutan Nabi Sis. Nah, beliaulah yang pertama kali menduduki tahta Jonggring Saloka, kerajaan para dewa atau kerajaan kayangan. Lah, Sis ini pada waktu itu menurunkan dua keturunan. Yang satu mewarisi sifat dan sikapnya Sis, sedangkan yang satunya itu mbalelo dari Sis. Yang perlu saya tegaskan di sini, yang menjadikan Adam putus cinta dengan Tuhan itu dikarenakan pertama, meniru caranya hewan.
Yang kedua, melanggar janji. Dikarenakan memetik buah kuldi yang pada waktu itu masih dirahasiakan. Dan buah kuldi ini sesungguhnya, isi sesungguhnya adalah terkait tentang penciptaan. Kenapa Tuhan merahasiakan tentang buah kuldi dan melarang Adam untuk mendekatinya sebelum tiba saatnya? Dikarenakan di dalam buah kuldi itu ada rahasia tentang penciptaan. Itu penciptaan apapun. Nah, sedangkan kejadian-kejadian tentang penciptaan itu ada di dalam Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu yang akan saya bahas nanti. Jadi setelah manusia dibagi menjadi dua bangsa dan disusul kemudian oleh kelahiran Sis, Adam dan Hawa menyerahkan amanah itu atau mengembalikan amanah itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mewariskan amanah itu kepada Sis. Artinya, wahyu pancagaib yang menjadi isi raganya Adam itu diwariskan kepada Sis. Sehingganya setelah wahyu pancagaib diwariskan kepada Sis, maka pada saat itu pula Adam langsung meninggalkan raga. Artinya mati. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata, Aku akan menciptakan seorang makhluk yang disebut manusia, yang nantinya akan mengenali seluruh yang sudah aku ciptakan. Kemudian bertugas menjaganya, merawatnya, mengelolanya. Ketika Tuhan berkata demikian, seluruh roh berkata, mengapa engkau hendak menciptakan seorang makhluk yang disebut manusia, sedangkan ia nantinya akan membuat kerusakan di bumi? Dan Tuhan menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Setelah Adam berhasil dicipta dan melakukan kesalahan serta pengkhianatan cinta, kemudian Tuhan diturunkan ke bumi. Ketika itu, seluruh roh berkata, namun di dalam benak mereka masing-masing tidak bersuara. Dikarenakan Tuhan Maha mengetahui apapun yang tidak disuarakan oleh seluruh malaikat, seluruh roh itu, Tuhan mengetahui. Dan Tuhan pun berkata, aku meletakkan rumahku bersama Adam di atas bumi.
Lalu para malaikat berseru, seperti apakah Baitullah itu? Seperti apakah rumahmu itu ya Tuhanku? Sungguh aku belum pernah melihat rumahmu. Lalu Tuhan berkata, aku menitipkan sebuah mahligai di dalam dada Adam. Di dalam dada Adam ada segumpal daging, yang jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Yang jika ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan daging itu tersebut hati, tempat aku menyimpan rahasia. Pertama kali Adam diturunkan adalah di Al-Hindi. Al-Hindi, di mana sebuah dataran terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan wewangian. Itu firman-Nya. Pertama kali Adam diturunkan ke bumi, yaitu di Al-Hindi. Ini bahasa kitab, dan saya tidak bisa menyederhanakan bahasa ini. Ini bahasa kitabnya. Al-Hindi. Tapi kita bisa mencernanya tentang penjelasan berikutnya. Setelah Tuhan berfirman, aku turunkan Adam sebagai khalifahku di Al-Hindi. Penjelasan berikutnya, di mana ada dataran, tumbuh di atasnya pohon-pohon yang mengeluarkan wewangian. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Pulau mana yang memiliki pohon yang mengeluarkan wewangian, seperti pohon barus, seperti pohon garu, kalau bukan di tanah Jawa? Artinya Al-Hindi yang dimaksud itu adalah di tanah Jawa, bukan di India. India itu adalah tempat dipisahkannya antara Adam dan Hawa. Itu ketika Tuhan menurunkan rumahnya berbentuk Adam ketika itu. Yang kedua, wahyu panca gaib, dikarenakan Nabi Adam mengembalikan wahyu panca gaib kepada Tuhan karena tidak mampu sudah melakukan kesalahan, anak cucunya, anak-anaknya meneruskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dia merasa tidak mampu, pada akhirnya kemudian Adam menyerahkan diri dan mengembalikan wahyu panca gaib kepada Tuhan. Wahyu panca gaib adalah penghidup raga. Kalau dikembalikan kepada sang empunya berarti mati kan. Dan Tuhan mewariskan atau menghibahkan wahyu panca gaib kepada anaknya Adam bernama Sis atau Nabi Sis. Ketika Tuhan yang sedang berhadapan dengan Adam hendak memindahkan wahyu panca gaib kepada putranya bernama Sis, para roh pun bertanya lagi, adakah rumahmu berikutnya pada diri
anak-anak Adam, ya Tuhanku? Tentu saja ada. Kalau boleh kami mengetahui agar tidak samar, berilah kami pengetahuan. Dan Tuhan pun berkata, Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Makmur yang berada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak atau ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun ada manik. Di dalam manik ada budi. Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku. Itulah rumahku yang pertama. Ada yang pertama berarti ada yang kedua kan, Tuhanku? Betul. Kemudian Tuhan berkata lagi, Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Muharram. Itu rumah tempatku, berdiri di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati. Di antara hati ada jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku. Apakah masih ada lagi rumahmu di dalam sana? Wahai Tuhanku, tentu. Dan ini rumahku yang terakhir. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis. Yang merupakan tempat suciku. Ingat, yang merupakan tempat suciku. Yang berada di dalam kelamin Adam. Kelamin yang dimaksud adalah penis atau kontol. Di antara penis ada peler atau pelir atau trijilan atau pringsilan. Di dalam peler atau pelir ada nutfah atau mani. Di dalam mani ada madi. Di dalam madi ada wadi. Di dalam wadi ada manikem. Di dalam manikem ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku. Berikutnya, baru saya bisa mengungkap tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Golongan dewata atau para dewa adalah para manusia yang melakukan kebajikan-kebajikan, mengabdikan seluruh jiwa raganya kepada Tuhan. Sedangkan para denawa adalah orang-orang yang tidak menyukai kebajikan atau kebaikan, sehingganya menentang hukum alam dan menentang hukum Tuhan. Para denawa ini sesungguhnya tidak memiliki jumlah. Para denawa ini sesungguhnya tidak memiliki jumlah. Hanya ada satu, yaitu Ajajil atau iblis.
Namun dikarenakan usahanya menghalangi manusia untuk menjadi mulia, maka tidak sedikit bangsa dewata ini ikut bergabung kepada bangsa Denawa. Seperti apakah bangsa Denawa itu? Bangsa Denawa adalah orang-orang yang tidak menyukai kebajikan. Singkatnya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Dan sesungguhnya sehingganya jumlah para Denawa ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah para dewata. Kenapa bisa seperti itu? Sebab para dewata tidak akan melakukan senggama jika tidak ada perintah dari Tuhan. Ini yang menjadikan ketimpangan jumlah. Para dewata tidak akan melakukan senggama jika tidak diperintah oleh Tuhan. Sedangkan para Denawa, dikarenakan dia menolak perintah Tuhan dan tidak menyukai kebajikan, lah dia kan suka-suka. Maka jumlahnya menjadi tidak terhitung. Artinya lebih banyak dibanding jumlah para dewa. Sebab karena itu, setelah pengikutnya menjadi lebih banyak, maka para Denawa ini membangun atau mendirikan sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu yang selama ini kita kenal sebagai neraka. Sedangkan kerajaan para dewa disebut selama ini kita kenal sebagai surga. Berlanjut punya cerita. Nur Cahya menurunkan satu putra bernama Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang kurang menyukai tampu kepemimpinan. Kemudian Sang Yang Wenang menurunkan putra bernama Sang Yang Tunggal. Setelah kedudukan diambil alih oleh putranya, yaitu Sang Yang Tunggal, kemudian Sang Yang Wenang bertapa. Lah, bermula dari Sang Yang Tunggal inilah Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat dibongkar. Kejadiannya pada waktu itu Kedaton Jonggring Saloka terancam dikarenakan seluruh pasukan para Denawa akan menyerbu Kedaton Jonggring Saloka. Kedaton Jonggring Saloka akan dihancurkan oleh kaum Denawa, akan direbut kekuasaannya dan seluruh abdinya akan diambil alih untuk menjadi para abdi Denawa. Pada waktu itu seluruh para dewa panik menyaksikan bawahannya panik, kemudian Sang Yang Tunggal menembah kepada Tuhan. Di dalam menembahnya tidak ada lain melainkan memohon pertolongan dari serangan pasukan Denawa. Kemudian Tuhan menjawab permohonan Sang Yang Tunggal. Jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan adalah Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruateng Diu. Artinya
Sang Yang Tunggal harus punya anak. Lah, anak dari Sang Yang Tunggal itulah yang nantinya bisa menumpas seluruh pasukan Denawa. Atas perintah Tuhan, kemudian Sang Yang Tunggal bersama pendampingnya melakukan samadhi. Bukan berhubungan loh ya. Melakukan samadhi. Di dalam samadhi, kemudian Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang ada di dalam diri Sang Yang Tunggal. Dan menggerakkan cinta kasih sayang yang ada di dalam diri istri Sang Yang Tunggal. Kemudian kedua cinta kasih sayang itu dimanunggalkan dan mengandunglah istri Sang Yang Tunggal. Dikarenakan janin yang ada di dalam kandungan itu adalah amanat dari Tuhan yang nantinya akan mewakili Tuhan untuk membasmi kejahatan, kebatilan, dan keburukan, maka Sang Yang Tunggal menjaga janin itu dengan cara selalu bertapa. Jadi suami istri itu bertapa, merawat janin itu. Namun sudah lewat waktunya melahirkan, janin itu tidak lahir-lahir. Melampaui batas normal, katakanlah. Setelah 3 kali usia bayi pada umumnya, barulah janin itu lahir. Namun kelahiran janin ini membuat Sang Yang Tunggal dan istrinya terkejut serta takut karena janin yang keluar tidak berbentuk manusia, melainkan berbentuk telur yang bercahaya. Saking takutnya, saking paniknya, kemudian Sang Yang Tunggal bersama istrinya sowan kepada ayahandanya, yaitu Sang Yang Wenang. Setelah diperintah untuk bertapa beberapa saat, kemudian Sang Yang Tunggal diperintah untuk membanting sebutir telur itu. Setelah telur dibanting, maka telur itu pecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah cangkang telur. Bagian kedua adalah putih telur. Dan bagian yang ketiga adalah kuning telur. Yang di dalam prosesnya masing-masing berubah menjadi sosok pemuda yang melebihi seluruh wujud para dewa. Jika para dewa itu tampan, maka ketiga sosok ini melebihi tampannya. Jika para dewa itu sakti, maka ketiga sosok ini melebihi saktinya. Lah, ketiga tokoh inilah yang bisa membasmi gerombolan para Denawa. Sosok perwujudan dari cangkang telur kemudian oleh Sang Yang Tunggal diberi nama Antaga. Sedangkan
sosok dari perwujudan putih telur diberi nama Manik Maya. Diberi nama Ismaya. Sedangkan sosok perwujudan dari kuning telur diberi nama Manik Maya. Sehingganya Antaga dari cangkang telur, Ismaya dari putih telur, dan Manik Maya dari kuning telur menjadi putra mahkota di kerajaan atau Kedaton Jonggring Saloka. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga tumbuh dewasa. Semakin dewasa, mereka bertiga mulai mengetahui apa itu yang disebut raja, apa itu yang disebut kekuasaan, dan lain sebagainya.